Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 11A. Semoga kalian masih semangat ya mengikuti video pembahasan dari soal Pri-IS 3. Oke, baik. Bapak langsung lanjutkan nomor 21. Oke, di nomor 21 ini mungkin belum Bapak jelaskan, tapi Bapak jelaskan sekarang ya. Ini adalah pembentukan serum atau monoklonal antibodies, gitu ya. Jadi di sini langsung ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini menggambarkan proses apa. Ini adalah monoklonal antibody. Bapak akan jelaskan ya. Nomor satu ini adalah eh, extraction. Jadi di extraction of plasma cell atau B limfosit ya, B limfosit, B cell. Nah, biar gampang. Jadi si tikus ini ceritanya sudah sakit. Oke, ya udah sakit dan penyakitnya itu penyakit yang spesifik gitu kan ya, misalnya kaitannya dengan flu dan sebagainya seperti itu. Sehingga antibodinya pun spesifik untuk bakteri tersebut ya, begitu. Nah, ketika si tikusnya ini sakit, kemudian di extraction itu dari limfanya, from spleen, dari limpa. Limpa itu tepat di depan dari pankreas. Ini pankreas, limpa biasanya ada di sini. Ini spleen, pankreas. Oke, diekstrak dari situ. Karena apa? Spleen ini adalah tempat produksi B limfosit juga ya, seperti itu. White blood cell ya, B limfosit. Oke, kemudian yang kedua ini adalah proses fusion. Di sini ada myeloma cells, cells atau sel kanker yang sudah dikultur ya di laboratori. Sel kanker ini masih kosong, begitu ya. Sel yang bisa bukan kanker-kanker yang ganas atau bagaimana. Myeloma cells ini adalah sel kanker yang sudah sengaja dikultur gitu kan ya, yang nantinya bisa digabung pada sel lain, dan si myeloma cells ini bisa menjadi sel tersebut ya memiliki fungsi seperti sel yang dia 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 bergabung ya, dia merger, yaitu pada proses fusion begitu kan ya. Nah, kemudian MAB myeloma cells ini menghasilkan sel yang namanya hibridoma. Ini hibridoma adalah sel gabungan dari ya B limfosit dengan myeloma cells. Itu disebut dengan hibridoma, sel gabungan. Kemudian yang ketiga, sel hibridoma ini dikultur. Kira-kira mana yang menghasilkan paling banyak antibodinya, paling sukses dan seterusnya. Nah, setelah dikultur barulah dipilih jadi nomor ketiga, dan setelah dipilih yang terbaik baru dikultur dan diekstrak. Jadi ekstrak apanya? Antibodinya, dan dengan cara menghancurkan sel hibridomanya ini. Karena sel hibridomanya nggak dipakai, hanya yang dipakai adalah antibodinya untuk dijadikan serum. Itu menghasilkan monoklonal antibodi, antibodi yang hanya untuk satu jenis, gitu ya. Makanya disebut dengan monoklonal, antibodi yang sama satu jenis untuk spesifik penyakit tertentu. Serum ya, serum. Ini masuk dalam pasif artifisial, artificial immunity, pembentukan serum. Oke ya, lanjut. Sama halnya seperti waktu COVID ya, diminta orang-orang yang penyintas ya yang sudah survive serumnya atau sel atau darahnya gitu ya, yang nantinya akan diekstrak B limfositnya seperti ini pada proses ini. Sama prosesnya. Ini penyintas COVID-19 survivor, diekstrak limfositnya, kemudian digabung myeloma dan dihasilkan hibridoma, dan kemudian dipilih ya, dan dikultur kembali, dan baru diekstrak antibodinya, extraction, menjadi serum COVID. Tapi ternyata dinilai serum kurang efektif ya, sehingga pemerintah menggalakkan vaksinasi lebih cepat untuk yang aktif artificial immunity, bukan yang pasif. Selanjutnya, jawabannya yang C tadi. Which example of artificial active? Sudah tadi Bapak singgung ya, vaksinasi. Karena direct exposure itu merupakan natural, active immunity, breast milk itu adalah pasif ya, pasif immunity, placenta ini maksudnya imunoglobulin IG yang G kayaknya. Imunoglobulin G yang artinya pasif
pasif tapi natural ya. Natural passive immunity. C dan D itu adalah passive natural immunity. Jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 2, 3. Based on the picture above, how many membranes is passed by oxygen when it diffuse from the alveolus to the red blood cells? Oke, kita hitung ya. Jadi alveolus kan merupakan sel ya, ada sel, tersusun dari sel epitel, squamous epitel. Nah, kemudian dari pembuluh kapiler juga merupakan epitel juga, endotelium ya, seperti itu. Tersusun dari epithelial cells. Kita lihat ya. Di sini alveolar space ya, oksigen, sumber oksigen kan ya, dia mau melewati ini melalui alveolar epithelium. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah fused basement membrane, ini sebenarnya adalah lapisan membran juga gitu ya. Tapi bergabung antara dengan capillaries nempel artinya. Jadi ini dihitung satu membran, berarti dua. Kemudian ada capillary dari endotelium ya, ini lapisan ketiga. Nah, jangan lupa red blood cell juga memiliki sel membran dong, ya kan? Ini lapisan keempat yaitu red blood cells membrane. Jadi ada 4 lapisan yang harus ditembus oleh oksigen ya, seperti, dan tiap-tiap lapisan ini tipis. Karena apa? Karena kan fosfolipid doang ya, tersusun dari fosfolipid. Lipid bilayer yang bisa ditembus oleh oksigen dengan mudah gitu ya, tanpa menggunakan protein gitu kan ya, karena prosesnya dimasukkan dalam termasuk kategori diffusion atau passive transport yang no energy required, no protein required. Jadi ada 4 lapis. Yang pertama alveolar epithelium, yang kedua ada fused basement membrane, yang ketiga capillary endothelium, dan yang terakhir ada red blood cell membrane. Lanjut. Nomor 24, which is not correct description the cell above. Oke. Can produce cytokines, ini kita identifikasi. Ada 3 jenis ya yang telah Bapak singgung untuk kalian belajar. Yang pertama adalah ini neutrofil. Taunya gimana? Perhatikan nukleusnya terpartisi ya, terbagi-bagi seperti ini. Multipeptide nukleus. Itu adalah ciri-ciri dari neutrofil. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua ada macrophage. Macrophage atau kadang disebut monosit ya, monocyte. Itu bentuknya seperti ini dan selnya nukleusnya seperti ini ya. Kayak bean shape nukleus. Ya. Bapak warnai agar jelas. Ini nukleus. Oke. Nah, kemudian model terakhir adalah limfosit. Biasanya dia cenderung paling kecil dan nukleusnya memenuhi selnya. Nah, ini nukleus juga. Oke, Bapak gambar, Bapak isi dengan warna biru. Nah, itu ya. Jadi beda, neutrofil, makrofage, dan limfosit sama-sama sel darah putih, mereka satu keluarga, tapi tentunya beda struktur dan juga beda fungsi. Neutrofil ini untuk fagosit, tapi setelah dia fagosit ya, terus dia langsung mati, langsung hancur, dicirikan dengan bentuk nanah ya, dalam bentuk nanah atau push gitu, bahasa Inggrisnya adalah push ya, PUS seperti itu. Nah, kemudian makrofage ini dia masih bisa bertahan. Jadi setelah dia fagosit, ya dia tetap hidup gitu kan ya untuk standby. Kemudian yang terakhir limfosit ya. Limfosit ini fungsinya menghasilkan antibodi untuk yang B, untuk B cell. Kalau yang T cell berarti dia untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi ya, dengan menggunakan perforins. Oke, jadi jawabannya kita lihat. Produce sitokin. Sitokin itu sebenarnya adalah sinyal atau semacam protein yang dihasilkan oleh semua sel darah putih. Ya, dia mampu menghasilkan sitokin. Adalah bentuk tanda bahaya gitu ya. Berarti benar gitu kan ya, bisa. Can leave the blood vessels.
secara apa tuh bebas. Bisa gitu kan ya, pindah dari blood vessel satu ke blood vessel lainnya. Betul, betul. Can produce antibody. Jelas salah ya. Neutrophil tidak menghasilkan antibody. Can digest bacteria. Betul. Dan dia langsung hancur. Jadi, jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nomor 25. In which of the following type of immunity is matched correctly with its effectiveness? Oke, nah ini belum kita singgung. Kita akan singgung sekarang. Antibody kan ada dua ya. Ada sebenarnya. Bapak jelaskan menurut aktif dan pasifnya ya, aktif. Kemudian ada pasif. Aktif itu artinya tubuh kita sendiri yang menghasilkan. Nah, aktif dibagi menjadi dua, ada yang natural, ada yang artifisial. Kemudian yang pasif ada yang natural, ada yang artifisial. Aktif dia akan bisa ciri-cirinya adalah menghasilkan memory cell. Yaitu long term dong, ya kan? Nah, sedangkan pasif karena dia langsung dikasih sama antibody, gitu kan yang langsung dikasih. Jadi dia sifatnya short term doang, gitu kan ya, short term. Tidak akan memicu munculnya memory cell, gitu ya. Karena bukan tubuh kita yang menghasilkan di passive immunity, melainkan kita udah dikasih antibody aja gitu. Ya, makanya antibodinya tapi tidak bisa bertahan lama, oke ya, long term sama short term. Nah, untuk natural contohnya itu adalah antigen exposure. Kita kena penyakit gitu kan, kena patogen. Nah, tubuh kita akan menstimulasi dengan sendirinya yang produksi limfosit. Sedangkan kalau artifisial, tubuh kita dipaksa atau distimulasi secara buatan gitu ya, diinjeksi oleh antigen atau patogen yang udah dilemahkan gitu ya. Makanya vaccination itu termasuk dari artifisial. Untuk natural tadi breast milk ya, atau dari placental. Antibody yang didapatkan bayi ya kan dari ibunya melalui plasenta. Kemudian artifisialnya adalah serum. Ya, contohnya tadi monoklonal antibody yang Bapak jelaskan di nomor 20 ya. Pada soal nomor 20. Kalian bisa baca lagi ya. Kalian dengarkan lagi. Oke, begitu ya. Langsung kita tahu ya, aktif sama pasif. Kita fokus ke aktif pasifnya. Nah, aktif dia long term immunity. Wah, jawabannya mungkin A ya. Pasif salah ya, karena dia bukan long tapi short. Aktif tapi short live salah. Pasif tapi short long term salah. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang A. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 26. Ya, ini cukup menarik ya. Bapak juga nanti kalian cari tahu referensinya. Tapi di sini penanda dari soal ini adalah hasilnya itu sendiri ya. Result ini dari pasiennya ya, punya pasien. Nah, ini references yang ada di dokter ya. White blood cell 304 harusnya normalnya ini satuannya Bapak nggak tahu juga karena di sini ada. Ini mungkin per sel ya, cells gitu. Berapa? 304 cells mungkin ya. 4 sampai 15,5 cells. No, ini sangat banyak ya. Bahkan melebihi jumlah dari red blood cells. Red blood cell itu harusnya lebih banyak ya, seperti itu. Nah, ini berarti ada sesuatu di white blood cell-nya. Itu. Kita lihat hemofili. Hemofili itu berkaitan dengan trombosit ya. Trombositnya sangat rendah. Kemudian patient is infected by a virus bisa jadi ya kan, tapi tidak sebanyak ini juga. Mungkin antara rentang 15,5 mendekati itu ya kan jika terinfeksi sesuatu. Patient suffering from leukemia. Nah, ini yang paling tepat ya, kanker sumsum tulang gitu kan ya, kanker darah ya kan, sel darahnya terproduksi sangat banyak sekali ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena leukemia ini bahayanya adalah ketika sel darah putih terlalu banyak, ya kan, itu akan bisa melukai sel-sel sendiri. Makanya orang-orang leukemia itu benar-benar treatmentnya harus intens, gitu kan ya. Dan ada beberapa orang yang survive, ya kan, dalam program kemoterapi untuk penderita leukemia. Kemudian yang D, the patient is infected by bacteria. Itu sama halnya seperti opsi B ya, harusnya tidak sebanyak ini. Jawabannya adalah yang C yang paling tepat. Selanjutnya,
Which of the following reasons is the most important key factor of smallpox eradication program? Oke, smallpox itu dianggap sukses ya programnya karena sudah hilang gitu kan ya penyakitnya. Satu karena hanya menginfeksi manusia, gitu kan ya. Yang kedua ya mungkin kita akan bahas di sini. The vaccine was made from the harmless strain of similar virus and it was effective because it was a live vaccine. Live vaccine itu cukup beresiko sebenarnya untuk orang tersebut. Jadi agak kurang tepat ya. Oke. Lanjut, the viral virus is stable, it did not mutate and change its surface antigen. Nah, ini adalah yang paling mungkin ya, karena mutasi ini adalah musuh utama bagi kita. Ketika virus bermutasi, ya kan vaksin tidak akan efektif lagi, begitu. Karena variola virus itu susah untuk bermutasi virusnya, gitu kan ya. Sehingga satu jenis vaksin pun sudah cukup ampuh untuk menghilangkan virus dari tubuh tersebut ya, untuk maksudnya menciptakan memory cells yang spesifik pada virus tersebut. Berarti yang B. The vaccine was freeze dried and could keep a high temperature for as long as 6 months. Ini sepertinya kurang tepat ya, karena berkaitan dengan vaksin. Padahal kita fokus ke program ini kenapa bisa efektif. Kemudian di infected people were easy to identify. Tidak mudah juga ya, seperti itu ya. Mudah memang, tapi ada kemungkinan tidak terdata semuanya ya yang memiliki penyakit smallpox. Oke. Lebih tepatnya yang B ya, karena smallpox tidak banyak variannya gitu kan ya, sehingga mudah di eradication pada saat itu. Selanjutnya nomor 28. Oke, 28. Which statement is correct about B and T lymphocyte? Oke, kita bahas. When active can divide to produce memory cell to respond specific antigen when exposed in the future. Karena T lymphocyte itu berkaitan dengan sel yang terinfeksi. Coba kita lihat ya, yang B. They become active only when a specific antibody binds to their surface receptor. Antibody binds to their surface receptor. Harusnya antigen ya, bukan antibody. They divide to form plasma cell and memory cells. T lymphocyte tidak menghasilkan plasma. Oke ya, tidak akan menjadi plasma cells karena tidak menghasilkan antibody T lymphocyte. Kemudian they release hormone like cytokines which stimulate the release of antibodies. Oke. Tapi agak kurang tepat ya, cytokines itu hanya dihasilkan oleh beberapa sel, B limfosit menghasilkan tapi tidak sebanyak sel-sel yang lain. Itu kan ya, karena B limfosit itu sendiri kan yang menghasilkan antibody. Oke, jadi yang paling tepat karena untuk cytokines ini lebih ke T helper cell ya. T helper cell. Yang paling tepat dan yang mendekati adalah yang A. Oke. Karena B limfosit bisa menjadi memori, T limfosit bisa menjadi memori juga, dan dia berkaitan dengan spesifik antigen yang ada di. Jadi ketika sel terinfeksi dia akan menghasilkan antigen baru ya untuk menandai dirinya bahwa aku ini sedang terinfeksi loh, gitu kan ya. Jadi itu termasuk spesifik antigen yang bisa diketahui oleh T limfosit begitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 28. The following statement is the difference between T cell killer and helper T cell. Oke. Killer T cell can phagocytize bacteria. Kurang tepat. Helper T cell produce antibody bukan. Helper T cells can activate B cells to produce antibody. Nah, ini tepat. Killer T cells can destroy body cells by producing antitoxins. Oke. Tapi ini helper sama killer ya. Activate B cells to produce antibody. Killer T cell destroy body cells by producing antitoxin. Lebih tepatnya perforins ya. Perforins. Jadi yang paling tepat adalah yang C untuk nomor 29. Oke, baik selanjutnya. Jadi T-cell killer dengan helper T-cell itu meskipun satu tipe ya, sama-sama T-cell, tapi beda sekali fungsinya. T-helper itu fungsinya hanya untuk
memberitahu ya, dia ibarat kayak informan gitu untuk memberitahu hampir semua sel 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 darah putih gitu ya bahwa ada patogen loh gitu kan ya. Sedangkan T cell killer ini eksekutornya, yaitu khusus untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen ataupun sel kanker gitu. Oke, jadi lebih ke C ya, begitu kan ya. Oke. Kemudian nomor 30, which statement is true regarding the site of formation and maturation of T lymphocyte and B lymphocyte? Oke. Dua-duanya diproduksi di bone marrow jelas. Untuk T lymphocyte betul diproduksi matured in thymus gland, ya kan? Sedangkan kalau B lymphocyte mature-nya di bone marrow. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A, gitu ya. Karena perhatikan, oke baik, sepertinya ada gangguan sedikit ya. Bapak akan lanjutkan sedikit lagi. Oke. Jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya, yaitu T lymphocyte produced in bone marrow and matured in thymus gland. Karena yang B ini bukan thymus ya, sedangkan T dan B ini berbeda maturasinya. Kemudian karena T ini yang di thymus, kemudian di T lymphocyte dan B lymphocyte produced in bone marrow and matured in thymus gland. Oke, bukan dua-duanya juga ya. Berarti yang lebih tepat adalah yang A. Baik. Semoga tidak ada kendala dengan recording Bapak barusan ya, karena sempat terputus karena gangguan koneksi. Terima kasih banyak telah mendengarkan bagian ketiga ini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses isinya ya.